Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus yang baru-baru ini ramai diperbincangkan di media sosial, yakni tepatnya pada 27 Januari 2024. Di mana dalam kasus tersebut terdapat seorang anak berumur 6 tahun bernama Raden Andante atau biasa dipanggil Dante, yang diketahui merupakan anak seorang aktris Indonesia, dan tersangka dalam kejadian ini adalah pacar dari ibu korban itu sendiri. Lalu bagaimana kronologis dari kasus ini? Sebuah hubungan asmara dari sang kekasih yang akhirnya menyebabkan hidup dari anak tercinta milik seorang ibu harus berakhir memilukan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkannya secara terperinci. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua agar kejadian serupa tidak akan pernah terjadi lagi, terlebih di kehidupan kita maupun keluarga terdekat kita. Ibu korban dalam kasus ini bernama Tamara Tiasmara, yang diketahui banyak membintangi judul film, FTV, hingga web series. Tamara diketahui menikah di usia muda dengan DJ Angger Dimas. Dari pernikahannya itu, Tamara Tiasmara dikaruniai anak laki-laki yang bernama Dante pada tahun 2017. Pernikahan Tamara dan DJ Angger Dimas berakhir dengan perceraian pada tahun 2021. Setelah 2 tahun berpisah, Tamara baru mengungkapkan alasan dirinya dan Angger Dimas berpisah. Menurutnya, selama pernikahan, sifat mantan suaminya itu berubah. Bukan hanya kepada dirinya, Angger juga dianggap tidak peduli pada Dante. Setelah perceraiannya, Tamara diketahui berpacaran dengan seorang pria bernama Yuda Arfandi. Yuda merupakan direktur perusahaan jasa angkutan umum yang beralamat kantor di Palu, Sulawesi Tengah. Perusahaan tersebut juga menggeluti bidang travel agency. Sebelum Yuda berpacaran dengan Tamara, ternyata Yuda sudah menikah. Dari pernikahannya, Yuda dikaruniai anak perempuan. Dari foto yang beredar, Yuda juga diketahui memiliki lingkaran pertemanan yang sama dengan Raffi Ahmad. Dalam unggahan tersebut, ia dan suami Nagita Slavina itu terlihat berada dalam satu meja yang sama. Belakangan diketahui bahwa Yuda tergabung dalam klub motor yang sama dengan Raffi Ahmad. Sabtu 27 Januari pukul 11.30 siang, Tamara bersama dengan Dante berangkat dari rumahnya menuju ke rumah Yuda di Jalan Kelapa Kopior 7, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dengan tujuan akan mengantar Dante untuk bertemu dengan anak perempuan Yuda. Pada pukul 15 sore, Yuda berangkat dari rumahnya di Duren Sawit bersama Dante dan anak kandungnya ke kolam renang Palem di Jalan Raya Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebelum berenang, Yuda mengajak Dante dan anak perempuannya untuk melakukan pemanasan. Setelah itu, Dante dan anak perempuannya masuk ke dalam kolam renang dewasa dengan kedalaman 1,5 meter. Kolam itu posisinya di depan gazebo, tempat korban dan tersangka menaruh perlengkapannya. Saat itu posisi Yuda masih berada di atas kolam renang. Yuda lalu jongkok, kemudian menyuruh Dante dan anak perempuannya untuk menyelam dengan kepala. Kedua anak kecil itu dipegang dan dimasukkan ke dalam air, namun untuk kedua tangan mereka tetap memegang tepi kolam renang. Kegiatan itu dilakukan Yuda di dalam kolam renang dewasa dan berlangsung sekitar 15-20 menit. Setelah itu, Dante dan anak Yuda pindah ke kolam anak. Di sana, keduanya berenang selama 30 menit. Setelah cukup berenang, Yuda mengajak Dante dan anak Yuda kembali ke kolam orang dewasa. Di kolam renang dewasa tersebut, Yuda beberapa kali menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali dengan durasi yang berbeda-beda. Adapun durasinya yaitu 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan 54 detik. Saat itu Yuda menenggelamkan Dante dengan cara memegang pinggang Dante dengan menggunakan kedua tangannya. Setiap Dante berusaha menggapai ke tepi kolam, Yuda selalu menghalaunya. Dalam proses penenggelaman Dante, anak perempuan Yuda hanya melihat saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Pukul 16.50, Dante yang sudah lemas kemudian diangkat tubuhnya oleh Yuda. Ia sempat batuk-batuk dan muntah.
Namun saksi yang melihat kejadian tersebut mengatakan bahwa Dante sudah tidak sadarkan diri saat diangkat ke tepi kolam. Setelah itu, Dante dibawa ke sebuah rumah sakit Islam dengan menggunakan mobil pribadi. Namun sayang, Dante dinyatakan meninggal di dalam perjalanan. Tamara yang mendengar kabar itu tentu sangat syok. Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Duren Sawit. Dan setelah proses penyelidikan, ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan. Maka akhirnya kasus ini ditingkatkan menjadi penyidikan dan diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Setelah itu, Unit Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi kepada anak dari artis Tamara Tiasmara untuk mengungkap penyebab kematian korban. Proses ekshumasi dapat diartikan sebagai menggali kubur untuk keperluan kedokteran. Jadi jenazah Dante akan dikeluarkan dari kubur, kemudian dilanjutkan dengan tindakan otopsi. Dari hasil otopsi, ditemukan adanya beberapa bekas gigitan dan cubitan di tubuh Dante. Namun ibu korban mengakui bahwa ialah yang telah melakukan gigitan dan cubitan itu pada Dante. Ia melakukan semua hal itu dengan alasan untuk menyadarkan anaknya, namun Dante tetap tidak merespon. Tanggal 6 Februari, polisi telah memeriksa 20 saksi, mulai dari pihak keluarga, saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian, dan pengelola kolam renang. Polisi juga melakukan uji laboratoris terhadap kamera pengawas atau CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Potongan rekaman dari CCTV berdurasi hampir 2 menit yang diduga dari area kolam renang tersebar di media sosial X. Terlihat dari video itu bahwa Dante berenang bersama terduga pelaku, yakni Yuda Arfandi dan anak perempuannya yang disebut seumuran dengan Dante. Dari hasil analisis rekaman CCTV diketahui Dante dan Yuda beraktivitas di kolam renang selama 2 jam 1 menit. Seperti apa yang saya ceritakan sebelumnya, bahwa selama di dalam kolam, kepala Dante dibenamkan ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Kepada polisi, Yuda berkata sengaja membenamkan kepala Dante ke dalam kolam sebagai latihan pernafasan agar Dante tidak panik dan tidak takut air. Berdasarkan bukti digital berupa rekaman CCTV di kolam renang, pemeriksaan forensik jenazah korban, dan keterangan saksi, polisi menetapkan Yuda sebagai tersangka. Dan akhirnya polisi melakukan penangkapan pada Jumat 9 Februari 2024. Ia dijerat pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 359 KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 20 tahun atau penjara seumur hidup. Meski tersangka Yuda sudah ditangkap pada Jumat 9 Februari yang lalu, tapi motif pelaku menenggelamkan korban belum terungkap hingga kini. Dikatakan bahwa kepolisian masih mendalami terkait motif Yuda. Namun demikian, pakar psikolog forensik Reza Indragiri mengatakan, dalam kasus pidana, terutama pembunuhan, maka kemungkinan motifnya ada 2, emosional dan instrumental. Emosional artinya berkaitan dengan amarah, sakit hati, dendam, cemburu, atau terkait perasaan-perasaan negatif. Adapun instrumental tidak ada sangkut pautnya dengan suasana hati, tapi ingin mendapatkan manfaat tertentu dari aksi kejahatan tersebut. Entah untuk mendapatkan popularitas atau mendapatkan harta, atau apapun yang sifatnya mendatangkan keuntungan bagi si pelaku, ataupun kombinasi dari kedua motif tersebut. Karena itulah dia meminta kepolisian agar tidak percaya begitu saja pada klaim pelaku. Di media sosial X dan Instagram, ibu korban Tamara Tiasmara yang merupakan model dan aktris bermunculan komentar-komentar yang cenderung menyalahkannya. Tapi semua itu dibantah oleh Tamara. Usai polisi menetapkan Yuda sebagai tersangka, Tamara Tiasmara mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat 9 Februari 2024 yang lalu. Dia mengaku bersyukur karena pelaku yang diduga membunuh anaknya telah ditangkap. Sembari menangis, dia membantah semua tuduhan warganet yang menyebutnya tak berbuat apa-apa atas kematian sang anak.
Tamara juga mengatakan hubungannya dengan Yuda sudah putus sejak kasus kematian Dante. Ia mengaku sudah tidak lagi berkomunikasi dengan pelaku sejak peristiwa itu terjadi. Tapi sampai video ini diupload, kasus ini masih menyimpan beberapa pertanyaan besar. Tidak menutup kemungkinan akan ada plot twist lain dalam kasus Dante sampai kasus ditutup. Kita tunggu saja. Kematian Dante menjadi alarm bagi perempuan yang menjadi orang tua tunggal untuk benar-benar melindungi anaknya. Jangan sampai kasus Dante terjadi kepada anak-anak yang lain, kehilangan nyawa di tangan pacar ibunya atau calon suami ibunya, atau bahkan mengalami kekerasan dari ayah sambung. Sebab dalam beberapa kasus, sejumlah anak mengalami kekerasan fisik, bahkan kekerasan seksual adalah dari orang yang menjadi pasangan ibunya. Mari kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan mendapat keikhlasan, dan semoga korban Dante diterima di surga Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.